Sehingga dalam pasal yang ketiga, kalau Bapak Ibu Saudara baca pasal 3 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepadaku, ini kepada Hosea, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinap, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis, saudara. Ayat yang kedua, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai, saudara. Jadi Hosea kembali mengambil Gomer, menebus lagi, saudara. Bayangkan saudaraku, sebuah cerita yang luar biasa. Yang saya sekali lagi tadi katakan bahwa Hosea harus tampil untuk bisa mengambil Gomer yang berulang kali melakukan hal yang saya tadi katakan, hal yang tidak baik. Tapi sekali lagi Hosea terus mengambil karena dia taat. Dan tentu ini hal yang tidak dia sukai, karena dia selalu berbicara bagaimana agar supaya semua orang boleh dapat hidup melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang dia harus tampil sebagai satu bagian dari contoh untuk menginformasikan kepada orang lain tentang bagaimana dirinya bisa menerima kembali istrinya. Setelah itu dia mengubahkan istrinya menjadi lebih baik lagi. Walaupun saya perhatikan dari kisah ini, istrinya benar-benar cukup membuat Hosea harus mendapatkan sebuah keadaan yang cukup sulit. Tapi dia tidak hiraukan itu, karena dia renungkan, ini perintah Tuhan. Ini maunya Tuhan. Ini kehendaknya Tuhan. Dan karena ini kehendak Tuhan, sekalipun mungkin banyak orang pastilah akan berbicara, dia seorang nabi, masa akan mengambil seorang istri yang tidak baik? Pasti orang bicara. Dan saya menyampaikan ini karena dalam fakta-fakta, ketika hal berbanding dengan fakta, selalu orang akan bicara. Dan bahkan hari-hari ini kadang orang bicara katanya anak Tuhan. Dan biasanya itu terjadi. Katanya dia setia dengan Tuhan. Katanya pengurus gereja. Katanya dia majelis. Katanya ini, katanya itu. Katanya dia pelayan, macam-macam. Selalu dihubungkan. Dan pasti orang akan bicara, katanya dia nabi. Bagaimana mungkin mengambil seorang perempuan yang demikian? Hosea tidak pusing dengan itu. Karena dia tahu dia taat apa kata Tuhan. Dan ini kunci sebenarnya. Kita harus bisa mengatakan ya kepada Tuhan. Sekalipun pendengaran kita atas apa yang diucapkan orang itu menyakitkan telinga. Tetapi hendaklah kita menjadi pribadi yang selalu taat kepada Tuhan. Amin. Ketaatan kita kepada Tuhan, saya sekali lagi menyampaikan pernyataan bukan karena suka dan juga bukan karena tidak suka. Ketaatan kita karena mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak pusing dengan situasi. Orang yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan terganggu dengan keadaan. Orang yang mengasihi Tuhan, bahkan dia tidak pusing dengan dirinya sendiri. Yang paling penting, dia mampu tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran berharganya adalah Hosea telah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun andaikan kita menempatkan diri sebagai pribadi yang namanya Hosea, saudara mungkin akan mengatakan Tuhan biar orang lain saja. Tapi Hosea telah mengambil tanggung jawab besar untuk menjadi contoh bagi generasi kita. Sebagaimana Hosea menjadi contoh tentang Tuhan.
di mana bangsa Israel digambarkan istri dari Hosea yang namanya Gomer. Berulang kali mengkhianati Hosea. Sama berulang kali orang Israel mengkhianati Tuhan. Tuhan selalu cari orang Israel. Tuhan selalu cari umat Tuhan. Tuhan selalu cari. Berulang kali orang Israel ditolong Tuhan. Tapi berulang kali orang Israel mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan selalu cari orang Israel. Sama seperti Hosea, berulang kali Gomer mengkhianati Hosea. Hosea cari istri terus. Sampai kemudian Hosea dalam pasal 3 tadi, Hosea harus menebusnya lagi. Untuk membawa istrinya kembali ke rumah tangganya. Berulang kali. Bahkan ada beberapa literatur mengatakan 2 anak terakhir ini kemungkinan bukan anak dari Hosea. Berulang kali. Tapi Hosea cari Gomer kembali. Bawa kembali ke rumahnya. Dan akhir dari semuanya, Tuhan pulihkan Israel. Dengan cara, gambarannya, keluarga Hosea dipulihkan Tuhan. Nah, yang kedua yang ingin kita belajar bahwa Hosea, dia mengampuni istrinya. Pelayan boleh masuk dalam ruangan ini. Hosea belajar terus mengampuni istrinya. Dan kata ini sebenarnya baik untuk kita juga coba untuk renungkan. Karena apa saudara? Karena Tuhan mengajar kita. Dan ketundukan dan ketaatan sudah berulang kali saya katakan. Bukan dalam konteks karena kita suka dan tidak suka ya. Jadi mulai hari ini saudara harus bisa mengatakan, saya taat bukan karena saya suka. Saya taat bukan karena saya tidak suka. Saya taat karena saya mengasihi Tuhan. Ini kata kuncinya. Jadi jangan sampai kemudian saudara taat karena saudara suka. Dan di saat saudara tidak suka, saudara tidak taat. Saudara harus katakan kepada dirimu, saya ini taat bukan karena saya suka, bukan karena saya tidak suka. Kata kuncinya, saya taat karena saya mengasihi Tuhan. Nah, jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang harus dipastikan selalu taat. Taat tanpa ada batasnya. Dan saya tertarik karena Hosea ketika dia mengambil istrinya. Itu tanda Hosea mengampuni istrinya. Dan saya tertarik karena Tuhan selalu mengampuni bangsa Israel. Berulang kali bangsa Israel memberontak. Berulang kali bangsa Israel protes. Berulang kali bangsa Israel ini marah dengan Tuhan. Tuhan selalu cari. Tuhan selalu ambil. Supaya mereka tetap menjadi umat Tuhan. Dan bagian ini pernah Petrus bertanya. Dalam Injil Matius pasal 18. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau saya baca dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dikatakan begini. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Tetapi dalam ayat yang ke-22, Yesus mengatakan begini. Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kesimpulan bukan soal bicara angka-angka dalam ilmu matematika. 7 kali 70 kali berarti 490 kali, bukan itu angka. Berarti kalau kita hitung 1, 2 sampai 490 kali berarti selesai mengampuni. Bukan soal angka-angka. Tapi ini bicara pengampunan tanpa batas. Kalau kemudian kita mengatakan pengampunan tanpa batas, berapa kali saudara melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan?
Berapa banyak kali juga saudara datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Berapa banyak di antara kita yang begitu menyakiti hati Tuhan. Bahkan kadang kita betul-betul gelap hidup ini. Tapi kita datang pada Tuhan. Tuhan ampuni kita. Karena Tuhan mengampuni tanpa batas. Hosea mengampuni istrinya tanpa batas. Dan gambaran Hosea dan Gomer itu gambaran Tuhan dan gereja Tuhan. Gambaran Tuhan dan umat Israel. Sama. Hari ini saya mengatakan Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Dan karenanya kalau Tuhan mengampuni kita tanpa batas. Pertanyaan Petrus ini sebenarnya menyiratkan kepada kita. Lalu bagaimana mengampuni orang lain? Hari ini kalau saya mengatakan, berapa banyak di antara kita yang belum mengampuni orang lain? Apakah kita kemudian memilih mengatakan, saya tidak ampuni dia. Karena dia terlalu sadis melakukan sesuatu buat saya. Tapi Alkitab juga menginformasikan kepada kita dengan cara yang hebat. Kalau kita mengampuni orang, saudara kita, Tuhan juga mengampuni saya dan saudara. Apa yang terjadi ketika kita tidak mengampuni orang lain? Tuhan juga tidak mengampuni saya dan saudara. Konsekuensinya luar biasa. Mengampuni, terima pengampunan. Tidak mengampuni, Tuhan tidak mengampuni. Saya menyimpulkan begini. Mau menangis sampai air mata darah sekalipun minta pengampunan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, jangan mimpi Tuhan tidak mengampuni kita. Jadi kesimpulannya, mengampuni orang lain dapat pengampunan Tuhan. Tidak mengampuni orang lain tidak dapat pengampunan dari Tuhan. Dan itu pilihan. Jadi saya tadi menyampaikan dengan tegas, jangan pernah meminta pengampunan dari Tuhan sampai air mata darah sekalipun tidak dapat pengampunan Tuhan. Kalau dalam konteks Alkitab ini. Dan ternyata sederhana. Untuk minta pengampunan Tuhan sederhana. Ampuni orang lain. Amin. Kalau engkau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, gampang. Ampuni orang lain yang mungkin telah menyakiti saudara. Saudara mungkin mengatakan, tapi Tuhan terlalu berat. Tidak. Kalau ini dapat pengampunan Tuhan, ampuni orang lain. Mungkin saudara mengatakan bahwa, tapi bagaimana? Tidak ada kata bagaimana. Karena engkau butuh pengampunan Tuhan, maka engkau harus melepaskan pengampunan. Hanya itu saja. Tapi kalau engkau tidak mau mendapatkan pengampunan dari Tuhan, tidak perlu melepaskan pengampunan kepada orang lain. Jadi rahasia ini sederhana apa yang Alkitab sampaikan buat saya dan saudara. Karenanya tidak ada cara lain. Hosea harus melakukan ini gambaran. Mengampuni istrinya Gomer. Dan tentu Hosea bukan seorang nabi yang sempurna. Pasti juga dia punya banyak kelemahan. Tapi untuk bisa mengampuni Gomer, istrinya yang berulang kali melakukan kesalahan, maka tentu dia dapat pengampunan Tuhan. Sama, saudara dan saya tidak kita sempurna. Berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak kali di antara kita yang justru mengkhianati Tuhan. Tuhan minta kita setia, kita tidak setia. Kita justru berbalik mengkhianati Tuhan. Kita kadang mungkin mengatakan, Tuhan ampuni saya. Tapi sejauh di mana kita belum mengampuni orang lain, Tuhan tidak buka pintu anugerah pengampunan itu. Tuhan buka pintu anugerah itu ketika kita mengampuni oleh orang lain. Jangan pernah mengampuni orang lain ketika kita mulai mengakhiri napas terakhir hidup ini. Sebelum itu terjadi, lepaskan pengampunan. Mungkin saudara tidak bisa ketemu dan melepaskan pengampunan di hadapan Tuhan. Sampaikan, Tuhan, saya ampuni orang yang mungkin menyakiti hati saya, membuat air mata terus menetes karena perilaku orang itu. Tapi saya tahu Tuhan mengasihi dia. Orang yang mengampuni selalu akan muncul damai sejahtera. Selama engkau tidak mengampuni orang lain, engkau tidak akan pernah mendapatkan damai sejahtera.
Damai sejahtera membuat engkau akan menjalani hidup ini dengan baik. Karenanya tidak ada cara lain dalam hidup ini selain engkau setia mengasihi Tuhan, yang dibuktikan taat, dan taat. Walaupun mungkin kadang engkau tidak sukai, lakukan kalau itu Tuhan mau. Karena Tuhan memberkati saudara. Haleluya.